إلى حضرة العلماء العاملين والفقهاء المدرسين السلف السنة ومن هدي المقدمين والمفسرين والمحدثين وصلى على الشيخ محمد نواوي الثاني وصول الوقوع وذرية والدته ونفعنا بعلمة الله ويفتح لهما ورحمه ومعرفته والسلام والعلم وكل خير في الدين والدنيا والآخرة وكرم بالفاتحة شهر الله ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa hifdna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وبعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي فإن آمنوا بالتوراة من غير تصحيف وتحريف كما أنكم آمنتم بالقرآن من غير تصحيف وتحريف فقد اهتدوا لأنهم يتوصلون بذلك إلى معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى فإن صاروا مؤمنين بمثل ما به صرتم مؤمنين فقد اهتدوا من الضلالة بدين محمد وإبراهيم. وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالنبيين وكتبهم فإنما هم في شقاق أي فإنما هم مستقرون في خلاف عظيم بعيد من الحق. فسيكفيكهم الله أي سيكفيك الله شقاقهم. وقد أنجز الله تعالى وعده بقتل بني قريظة وسبابهم وإجلاء بني النضير وضرب الجزية عليهم وهو السميع العليم فيدرك ما يقولون وما يضمرون وقادر على عقوبتهم. صبغة الله أي اطلبوا صبغة الله وهي دين الإسلام أو كما قال المؤلف رحمه الله. Ya hadirin karamin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, ini sepuh, ibu bapak jemaah sekalian yang mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam purnama di bulan Rabiul Awal, purnama di malam istimewa, di malam lahirnya Nabi, di malam meninggalnya Nabi, juga di malam sampainya Nabi di Madinah. Kita kemarin ceritakan ya pas Muharram. Mungkin Allah panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah jadikan sisa umur kita sebagai wasilah menambah amal kebajikan, kafarat menghapus dosa-dosa yang sudah lewat. Mudah-mudahan semua amal kita sepanjang hidup menjadi hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca tafsir Marah lagi karya Imam Nawawi Al-Ghazali. Sampailah kita surah Al-Baqarah ayat kita di ada yang ngecek belum? Pulang belum di badan bawah HP. Biasanya belum ngecek nomor ayatnya di situ. Ada yang kelingan buat tadi ayat beberapa ini. 129 132 berarti ini ayat ke-1 nomor 36 ya, jangan lupa betul nih. Ini nanti panjangan cek ya, ini buatan 36 juga betul. Ayat cinta bahasa ini. Sambungannya Fa'inna manu bibihni ma'amantum bihi faqatih tadau. Allah masih melanjutkan cerita tentang kemarin kan kemarin terakhir kan itu cerita tentang anak turunnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai kepada Ishak, Yakub sampai kepada Isa. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Terakhir kemarin. Nah, pada ayat selanjutnya ayat ini ya. Pertama benar. 1 3 5 3 Oh, saya nama 39, 132. Kayaknya lebih tiba-tiba. Terakhir kita 132, ilah dari hal dari Abu Muhammad 34, 35, 36, 37. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ujar Allah Taala? Fa in amanu jarabah, dan jikalau mereka beriman. Siapa mereka ini? Ay al-Yahud wan Nasara. Seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu beriman seperti apa? Bibit lima amantum bihi, sebagaimana kalian wahai Muhammad dan para sahabat beriman, faqadih tadau, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Fa in amanu bit Taurat min ghairi tashifin wa tahrifin. Seandainya mereka ini ujar Allah beriman kepada Tauratnya tanpa ada perubahan, tanpa ada yang ditambah-tambah, dikurang-kurangin, tanpa dirusak. Kama annakum amantum bil Qur'ani, seperti Nabi dan para sahabatnya beriman kepada Quran. Jadi tidak usah mereka mengimani Quran, ujar Allah. Mereka mengimani Taurat saja, tapi jangan dirubah-rubah. Kama amantum bihi, sebagaimana Nabi Muhammad dan para pengikutnya mengimani Al-Qur'an. Faqadih ada min ghairi tashifin wa tahrifin, tanpa ada merubah-rubah atau merusaknya. Faqadih tadau, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Kenapa dapat petunjuk? Li'annahum yatawassaluna bidzalika ila ma'rifati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begitu maka mereka akan tahulah ma'rifat, mengetahuilah mereka tentang kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sering dari sejak awal-awal kan pun diceritakan, karena mereka percaya bahwa akan ada nabi. Di dalam Taurat itu sudah dijelaskan, oh nabinya kayak gini. Nah ada Muhammad, sifatnya hanya nabi. Cuma ketika sifat itu ada di seorang lelaki Arab di Makkah, bukan dari golongan mereka langsung, mulai mereka hasut. Padahal mereka lihat tuh tanda-tandanya begitu. Karena kan bagi mereka sih jadi nabi itu kudunya turunan dari Yakub. Makanya kemarin di ayat sebelumnya kan Allah menyebut secara khusus tentang Yakub dan asbabnya Yakub, anak cucunya Yakub. Karena sebelumnya mereka bilang kata mereka nabi itu harusnya dari situ. Jadi membaca Taurat mereka percaya ada sifat-sifat nabi yang akan datang kemudian. Tapi pada saat yang sama secara sosial di kelompoknya mereka meyakini bahwa yang jadi nabi itu nanti dari mereka. Datanglah diutuslah oleh Allah kanjeng Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya sama persis seperti yang dijelaskan dalam kitab mereka dalam Taurat. Tapi ternyata ini bukan dari asbatnya Yakub, bukan dari turun Yakub, tapi dari jalurnya Ismail alaihi salam. Oh, tak mau menerima.
Maka ujar Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman dengan Tauratnya itu, persis seperti kalian beriman kepada Al-Quran tanpa merubah-rubah, sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Dan petunjuk yang dimaksud, mereka akan mengetahui tentang agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awil makna atau maknanya bisa pula fansaru mu'minina bilistima bihi. Seandainya mereka itu beriman sebagaimana apa yang di dalam kitab itu apa adanya, sirtum mu'minina, maka jadilah kalian semua itu beriman. Faqad ihtadaw bimisli bihi sirtum. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian itu beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Dari apa? Minab balalati bidini Muhammadin wa Ibrahim. Mereka akan dapat petunjuk dari kesesatan. Dengan cara apa? Memahami agamanya Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalam. Fa in tawallaw, tapi ujar Allah, jika mereka berpaling, a'radu 'anil imani bin nabiyyin wa kutubihi. Mereka berpaling daripada beriman kepada para nabi dan kitab-kitab mereka, fa innahum fi shiqaq. Sesungguhnya mereka ada dalam permusuhan yang amat sangat besar. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa Allah menyebut adawah. Adawah itu permusuhan. Berantem itu adawah. Tapi shiqaq itu juga permusuhan, tapi permusuhan yang mendarah daging. Nek ora iso diobati. Jadi shiqaq itu permusuhan yang amat sangat bermusuhan. Jadi permusuhan kayak dendam. Nah, ujar Allah, fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ketika mereka itu berpaling tidak mau mengimani, nah iman tidak maunya itu sebenarnya sedang dalam posisi sedang bermusuhan. Jadi bukan sekedar kayak orang, kan ada orang kayak gini kita. Ini ada orang cerita, di kampung anu ada ini. Kita nggak percaya ada, cuma tidak percaya, tapi kita tidak fokusi orang yang membawa berita ini. Nah, tapi yang kasus iman ini berbeda. Ketika mereka menolak beriman, itu tidak sekedar mereka tidak percaya, menolak itu karena sabab fa innahum fi shiqaq. Karena mereka ada dalam permusuhan yang amat sangat berat. Fa innamahum mustaqirruna fi khilafin 'azimin ba'idin minal haqq. Sesungguhnya mereka itu ada dalam keadaan yang tetap enggak geser sama sekali, mustaqirruna fi khilafin 'azimin ba'idin, pada perselisihan yang besar dan jauh minal haqq, daripada jalan kebenaran. Jadi maksudnya ketika mereka menolak itu tidak sekedar menolak beriman, tapi mereka menolak karena sebab ada permusuhan di dalamnya. Itu yang di dalam ayat-ayat sebelumnya disebut dengan sifat hasud. Ada hasad. Hasad itu apa? Dengki. Mergo ana dengkinya. Karena sebab dengki itu jadi mereka bermusuhan. Fasayakfikakumullah, ya Allah. Fasayakfika hukum Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi engkau ya Muhammad dari permusuhan mereka. Maksudnya saat Allah ingin berkata, tenang aja ya Muhammad, kamu sudah menyampaikan, lalu mereka menolak menerima bahkan memusuhinya, fasayakfikakumullah. Allah yang akan menjaga engkau dari permusuhan mereka. Makanya kita perhatikan, jadi selama Nabi di Makkah, kan nggak ada ceritanya Nabi di Madinah. Di Makkah orang kufar Quraisy, di Madinah orang Yahudi Nasrani. Oh, itu nggak kurang-kurang memusuhi Nabi. Tapi ujar Allah, fasayakfikakumullah. Allah yang menjaga engkau ya Muhammad dari apa? Dari permusuhan
mereka, makanya kan tak pernah berhasil, kurang apa. Yang paling besar peristiwanya yakni peristiwa perang Badar. Perang Badar itu nek logika orang modern nggak mungkin menang Kanjeng Nabi. Jumlahnya cuma sak mono, jumlahnya 300 berhadapan dengan orang 1000. Berapa itu? Oh, sepertiganya. Nggak bakal menang itu. Oh, tapi Allah berkehendak lain. Berkehendak lain. Kehendak Allah akhirnya dapatlah Nabi. Nah, itu yang dimaksud dengan fasayakfi kaumullah. Kayak apapun, berkali-kali orang Umar Quraisy itu berusaha menyakiti Nabi, berusaha membunuh Nabi, kan tak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Fasayakfi kaumullah. Karena Nabi itu yang menjelaskan cerita, makanya ketika Nabi hijrah, kita ingat cerita Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar, bersembunyilah di dalam gua. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Bakar? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Rausah takut, rausah gelisah, wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tenang jadi hati. Nah, kita ini kata pasti innallaha ma'ana, tapi gelisah juga tetap. Kira-kira ya apa Tuhan sama kita? Memang makanya kan bahasa yakfi kaumullah ini bahasa oleh Allah cerita pada iman. Jadi karena iman itu mengikutlah iman ini perasaan bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Kalau itu lagi kelingan ijazah dari guru-guru pulau dulu, bacaan sederhana itu bacaan sederhana. Tiap habis sholat fardu, kalau diajari oleh guru-guru pulau dulu, sampai sekarang masih kalau amalkan. Di antara amal yang setelah sholat fardu niku, selesai baca doa saat dirinya berdiri qabliyah niku, di antara bacaannya macam-macam. Nah, di antara yang pulau baca diajarkan guru pulau, mojo sing kula yakin panjenengan pun hafal bacaan ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pun ngertos di panjenengan kan sering kita baca. Habis itu nanti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illa Allah. Nah, yang lain itu dulu. Jadi kalau diajari dulu guru-guru kalau macam tiap baru salat itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan bacaan itu 3 kali. Nah, semakin kesini baru paham. Dulu ketika pertama kali belajar, bacaan itu niatnya buat melindungi diri. Bismillah dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada yang memudaratkan. Ma'asmihi dengan namanya, karena kita menyebut dengan nama Allah tadi. Syai'un sesuatu apapun, fil ardi di bumi, wala fis samai dan yang di langit. Bahwa samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kayak perlindungan diri. Tapi kasini kalau baru mojok syarah kitab hikam oleh guru di kampung guru Bakhit. Guru Bakhit itu ngarang kitab, atau panjenengan biasa lihat sebutan di YouTube. Guru Ahmad Bakhit. Beliau mengarang kitab. Nah, kitabnya tuh lupa judulnya, baru banget. Kalau baca syarah hikam, dari situ dapat kalau satu penjelasan lain terhadap lafaz ini. Jadi lafaz ini memaknai bahwa kita punya kepercayaan diri bahwa makhluk itu tidak akan ada yang bisa mencederai kita, memudaratkan kita. Kayak apapun itu bakal kita dimudaratkan oleh makhluk, kecuali Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak, semut saja bisa memudaratkan kita. Kan semut masuknya kemana kuping, wah itu bisa lebih berat daripada diinjak gajah ya. Kan nggak pernah diinjak gajah ya. Jadi nggak tahu rasanya kayak apa diinjak gajah ya. Gimana semut masuk ke kuping pernah nggak? Masuk kuping apa semut masuk di rumah?
Kalau Allah mengizinkan kemudaratan itu terjadi, makhluk sekecil apapun bisa memudaratkan kita. Tapi jika Allah tidak berkehendak, barang yang besar pun tidak akan bisa membuat kita mudarat. Itu yang menjelaskan kenapa orang ada, entah orang ini kayaknya bakal luka, ternyata tidak luka. Ini bukan sakit, bukan orang aji macam-macam, bukan Allah dari mengizinkan dia dimudaratkan oleh makhluk. Nah, ketika kalau buat makhluk itu memudaratkan kita, berarti di situ ada kehendak Allah Taala, ada izinnya Allah. Jadi kita segera beristighfar memperbaiki diri. Nah, sederhananya begini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Pertama maknanya melindungi diri. Tapi makna yang kedua adalah melekatkan keyakinan kita kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud fasayakfi kamullah ini tadi. Allah yang melindungi. Koyo kowe pengennya wong kufar Quraisy itu menyakiti Nabi, ini Allah tidak berkehendak tidak akan kena. Tapi ketika Allah izinkan Nabi ke Taif dilempar kena, Nabi luka. Padahal di kesempatan lain sih nyata Nabi itu mau dibunuh, mau sama Daksur di bawah pohon, Nabi rebahan datang Daksur sudah nyata-nyata mau membunuh. Tapi kan Allah tidak ridho, Allah tidak izinkan kejadian tidak bisa membunuh dia. Tapi pas Nabi ke Taif dilempari atas izin Allah juga itu luka Nabi untuk menunjuk bahwa Nabi ini innama ana basyarun mislukum. Nabi itu yang manusia biasa juga. Jadi nggak usah ngaji ilmu kebal sama Rasulullah. Wah kita ceritanya ilmu kebal dari Rasulullah. Bukan Nabi itu yang pernah luka. Nabi yang pernah luka, Nabi pernah berdarah. Tapi Nabi juga fasayakfi kaumullah. Allah yang jaga, Allah yang menjaga dari permusuhan mereka. Fasayakfikallahu syiqaqahum. Allah yang menjaga engkau ya Muhammad dari permusuhan mereka. Wa qala jazallahu ta'ala wa'adahu, sesungguhnya Allah memenuhi janjinya. Di antaranya apa? Biqatli Bani Quraidah, dengan membinasakan Bani Quraidah wasabbihim, lalu menawan sebagiannya menjadi tawanan. Wa ijla'il Bani Nadir, lalu kemudian membuat Bani Nadir terusir. Wa darbil jizyati alaihim, lalu kemudian mereka harus membayar jizyah. Jadi maksudnya Nadir Quraidah ini suku Yahudi di Madinah yang mengganggu banget sama Nabi, mengganggu pasar, merusak harga di pasar, macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan fasayakfikumullah ya Allah. Ini ono sing kelakuan yang macam-macam, Gusti Allah sing jaga. Gusti Allah sing jaga. Caranya apa? Allah berikan caranya lewat manusia juga. Lewat Bani Quraidah dan Nadir saling berperang. Akhirnya satu kalah, satu binasa, sebagiannya jadi tawanan, yang menang lalu kemudian justru dianggap diusir, lalu kemudian mereka harus membayar jizyah. Ono lain caranya, maksudnya caranya Gusti Allah melindungi kanjeng Nabi itu macam-macam. Sami kayak Gusti Allah melindungi kita kan, nggak tahu kita kan sering kita lihat keadaan uang duduk. Entah apa sebabnya, nggak apa, tiba-tiba dia berdiri, pindah barang semeter, nggak berapa lama durian jatuh di situ, main pembuatan durian. Nopo wae sebabnya bisa nopo wae goblok. Ada barang jatuh di situ. Seandainya dia nggak geser tadi, dia yang kejatuhan barang itu, dia yang kejatuhan barang itu, macam-macam. Ada aja sebabnya cara Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan. Makanya jangan pernah berhenti berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Allah taala, wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fayudriku ma yaquluna wa ma yu'minuna. Allah mengetahui apa yang engkau katakan dan apa yang engkau sembunyikan, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sembunyikan. Wa qadirun ala uqubatihim. Allah juga Maha mampu untuk memberikan balasan kepada mereka. Bagi sebagian mufassir, kenapa ayat ini ditutup dengan lafaz bahwa Sami'ul Alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena permusuhan orang-orang yang kita permusuhan tadi ya, orang kota, karena permusuhan itu kadang-kadang tersembunyi. Jadi wong-wong Yahudi ini
permusuhannya dia sembunyikan, tak dia tampakkan, padahal permusuhan mencari cara untuk memusuhi dan ini kan kalau orang terang-terangan bilang permusuhan gampang dulu, tapi kalau permusuhannya itu disembunyikan, nggak tahu mau tiba-tiba nanti mau menyakiti kita. Tapi ujar Allah, wa huwas samiul alim. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha mengetahui ma yaquluna wa ma yu'minun. Apa yang mereka katakan dan apa-apa yang mereka sembunyikan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya. Lalu ujar Allah Ta'ala, Sibghatallahi. Sibghah itu maknanya celupan. Celupannya Allah. Apa maksud celupan itu? Utlubu sibghatallahi. Ujar Imam Nawawi maksudnya carilah celupannya Allah. Sibghatullah. Wahya dinul Islam. Yang dimaksud dengan sibghatullah itu adalah agama Islam. Wabila biha anid dini. Kenapa agama ditakdirkan dengan sibghah, dengan celupan? Jadi kan disebut dengan sibghatullah, celupannya Allah. Ya sibghah itu kan bahasanya celupan. Jadi sibghah itu barang yang dicelupkan gitu loh. Jadi ini panjenengan niki wonten gelas, kalau masukkan ke dalam itu namanya celupan. Tapi kan pasti ada airnya di situ nggih. Nek enggak ada airnya, kalau masukkan pensil ini enggak dibilang celupan kan? Dibilangnya apa? Yo pensil mawon masuk gelas gitu kan. Mergo ada air di situ, kalau masukkan dinamai itu sebagai celupan karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang ada airnya. Nah, ujar Imam Nawawi, kenapa agama itu digambarkan sebagai celupan? Ujar beliau, likaunihi tabhiran lil mu'minina min awdaril kufri. Kenapa? Karena keadaannya agama itu mensucikan diri orang yang beriman daripada kotoran-kotoran kekufuran. Wa hilyati tazyinihim bi atharihim jamilah. Lalu kemudian menghiasinya dengan bekas-bekas yang indah, dengan menghiasinya dengan bi atharihim jamilah, hasilnya dengan hasil yang indah. Wa mutadakhilan fi qulubihim. Lalu kemudian keindahan itu seperti masuk ke dalam hati mereka. Kama anna sya'na sibghi binisbati, sebagaimana keadaan celupan binisbati ila thawbi, yang celupan dari pakaian. Kadzalika kama qila innama sumiyatu bisibghatin akad, sebagaimana celupan pakaian ke dalam air. Jadi maksudnya nih pakaian ini kotor, bagaimana cara mencucinya? Dicelup ke air, dicelup. Habis dicelup itu nanti diangkat, maka bersih pakaian ini. Nah, itu yang disebut dengan celupan. Maka tentu saja air mencelupnya itu kudu bersih. Soalnya air mencelupnya tuh kotor, kita celup pakaian kotor, tuh tambah kotor nih tuh. Nah, itu ujar Imam Nawawi, itu yang dimaksud dengan sibghatullah. Karena agama ini membuat hati kita seperti yang kotor dimasukkan ke dalam air, lalu dikeluarkan, dia bersih. Lalu, ketika ujian mutadakhilan fi qulubihim, kan ini misal kain kotor, kita celup ke air yang bersih, kotorannya terlepas di air itu, kita angkat, kan tidak langsung kering. Air yang bersih ini tadi, dia akan meresap di dalam pakaian ini. Jadi ujar Imam Nawawi, mutadakhilan fi qulubihim, itu kayak agama itu membersihkan kita dari awdaril kufri, dari kotoran-kotoran kekufuran, lalu kemudian hilyatu tazyini, perhiasan agamanya itu lalu kemudian meresap ke dalam hati kita seperti resapan yang ada dalam celupan ini tadi. Ujar beliau, makanya lalu tersebut itu sebagai sibghah. Jadi sibghatullah. Jadi sibghatullah itu agama yang membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kekufuran. Ujar beliau binisyatul kadzalika kama qila, demikian pula sebagaimana ada yang mengatakan yang lain, summiya dinillahi bisibghatillahi,
Dia dinamakan agama Allah itu dengan celupan Allah. Li'anna Yahuda, karena orang Yahudi itu tasbahu auladaha Yahudan wa Nasara tasbahu auladaha Nasara. Orang Yahudi itu mencelup, maksudnya menanamkan ke dalam, meresapkan tadi ke dalam anak-anaknya agar menjadi orang Yahudi. Orang Nasrani juga mencelup, menanamkan ke dalam anak-anaknya agar menjadi orang Nasrani. Bimana annahum yulqinunahum wa yusbihunahum bidzalika. Maknanya mereka mentalqin, mengajari anak-anaknya dengan keyahudian, kenasranian, lalu kemudian itu seperti mencelupkan anak-anaknya pada keyahudian, kenasranian. Bidzalika lamma yaslima yashrabuna fi qulubihim, sampai nanti keyahudian, kenasranian itu meresap ke dalam hati anak-anaknya. Makanya menjadi Allah, saya bukan Allah, carupan Allah itu lebih baik. Li'annahu ta'ala yasbahu ibadahu bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala sibghatullah ay ittabi'u dinallah. Maka Allah katakan kalau orang Yahudi Nasrani begitu, sibghatullah, ikutilah sibghahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikutilah agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Apakah ada yang lebih baik sibghahnya daripada punya Allah Ta'ala? Ay la sibghata ahsana min sibghatihi ta'ala. Tidak ada sibghah atau celupan tadi yang lebih baik daripada celupannya Allah Ta'ala. Li'annahu ta'ala yasbahu ibadahu bil iman. Karena Allah Ta'ala itu mencelupkan hambanya dengan iman. Wa yutahhiruhum bihi, mensucikan dengannya, min awsatil kufri, daripada kotoran-kotoran kekufuran. Wa nahnu lahu, dan kami, ujar Allah, kami maksudnya para nabi, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kepada sibghah Allah itu ay lillahi alladzi a'tana tilka ni'matil jalilati, sesungguhnya kami kepada Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami nikmat yang begitu banyak. Abidun, kami itu adalah menghamba. Nah ini penting, lafaznya abidun.